Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, mari kita awali pembelajaran kita dengan berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, anak-anakku, kita masih mempelajari tentang ketentuan mawaris dalam Islam KD 3.29. Kemarin sudah kita pelajari pada bagian yang pertama tentang ketentuan mawaris, bagian yang kedua tentang ahli waris, dan sekarang bagian yang ketiga adalah ketentuan bagian warisan masing-masing ahli waris. Dan nanti kita sampai kepada zawil furud dan juga hijab. Anak-anakku, kita awali mempelajari tentang zawil furud. Apa itu zawil furud? Zawil furud yaitu ahli waris yang berhak menerima harta warisan dan sudah ditentukan bagiannya masing-masing. Ada dua yang perlu nak ketahui. Yang pertama mustahik, yaitu golongan yang pasti mendapat bagian warisan dan kedudukannya tidak pernah bergeser dari ahli waris lain. Sedangkan yang kedua ada mahjubun, artinya ahli waris yang seharusnya mendapat bagian tetapi tergeser dengan adanya ahli waris yang lebih dekat kedudukannya, sehingga ahli waris tersebut terhijab, di mana terhijab nanti ada dua, yaitu terhijab hirman dan terhijab nukson. Anak-anakku, yang ketiga adalah zawil arham. Apa itu zawil arham? Zawil arham yaitu ahli waris yang mendapat bagian warisan karena adanya hubungan kerabat. Kemudian ada zawil asobah, artinya ahli waris yang mendapat bagian warisan karena adanya sisa hasil pembagian harta waris. Yang menjadi ketentuan besar kecilnya bagian asobah itu, pertama, banyak sedikitnya ahli waris. Yang kedua, tentunya banyak sedikitnya harta yang dibagikan. Kemudian ada furudul muqaddarah. Furudul muqaddarah itu ketentuan kadar atau ukuran pembagian masing-masing ahli waris. Ada 2/3, ada 1/3, 1/6, setengah, 1/4, dan 1/8. Anak-anakku, kita mulai ahli waris yang mendapatkan setengah atau nisfu. Ahli waris yang mendapat setengah, pertama anak perempuan tunggal atau hanya sendiri. Yang kedua anak perempuan dari anak laki-laki jika tidak ada anak perempuan lain. Nah, artinya adalah cucu perempuan. Kemudian saudara perempuan kandung jika tidak ada anak perempuan. Kalau ada anak perempuan, maka saudara perempuan kandung akan terhijab. Kemudian saudara perempuan yang seibu atau sebapak saja. Kemudian suami jika istri yang meninggal tidak mempunyai anak.
yang mendapat bagian 1/4 atau rubuh. Yang pertama, suami jika istri yang meninggal mempunyai anak, baik laki-laki atau perempuan, atau meninggalkan cucu, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, istri jika suami yang meninggal itu tidak meninggalkan anak, baik laki-laki atau perempuan, atau cucu laki-laki maupun perempuan. Anak-anakku, sekarang ahli waris yang mendapat bagian 1/8 atau istilahnya sumun, yaitu istri apabila suami yang meninggal meninggalkan anak, baik laki-laki atau perempuan, atau meninggalkan cucu, baik laki-laki maupun perempuan. Berikutnya adalah ahli waris yang mendapat 2/3 atau sulusain. Ahli waris yang mendapat 2/3, yang pertama 2 anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki. Yang kedua, 2 orang anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki. Dalam hal ini tentunya adalah cucu. Dan yang ketiga adalah saudara perempuan yang seibu sebapak atau kandung jika berbilang, artinya lebih dari 1. Dan yang keempat adalah saudara perempuan yang sebapak. Sedangkan ahli waris yang mendapat bagian 1/3 atau sulus, yang pertama adalah ibu jika yang meninggal tidak mempunyai anak atau cucu, baik dari anak laki-laki dan tidak juga meninggalkan saudara, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian 2 orang saudara atau lebih dari saudara yang seibu, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan ahli waris yang mendapat bagian 1/6 atau sudus, yang pertama adalah ayah jika ada anak atau cucu. Yang kedua, kakek jika tidak ada anak atau cucu. Yang ketiga, ibu jika ada anak atau cucu. Yang keempat adalah nenek jika tidak ada ibu. Yang kelima, cucu perempuan jika hanya ada anak perempuan tunggal. Yang berikutnya, saudara perempuan yang seayah jika hanya ada seorang saudara perempuan kandung. Dan yang terakhir, saudara perempuan seibu. Baik anak-anakku, kita masuk kepada macam-macam ahli waris asobah. Anakku masih ingat bahwa asobah itu ahli waris yang menghabiskan sisa harta. Asobah ini ada 3, yaitu yang pertama asobah binafsih, di mana ahli waris yang menjadi asobah secara otomatis atau sendirinya, bukan karena ditarik oleh ahli waris lain. Yang kedua, asobah bighairihi, di mana ahli waris menjadi asobah dengan sebab ditarik oleh ahli waris tertentu yang termasuk ahli waris asobah binafsih. Contohnya anak perempuan menjadi asobah manakala dia ditarik oleh anak laki-laki. Kemudian yang ketiga adalah asobah ma'al ghair. Artinya adalah ahli waris yang menjadi asobah karena bersama-sama dengan ahli waris tertentu dari dzawil furud. Baik anak-anakku, ini adalah skema ahli waris asobah binafsihi. Di depan sudah kita sampaikan bahwa ahli waris asobah binafsihi itu ahli waris yang menghabiskan sisa harta
yang berjenis laki-laki. Di depan sudah kita sampaikan ahli waris laki-laki itu jumlahnya ada 15, sedangkan ahli waris yang menjadi asobah binafsih itu ada 13. Karena dari 15 ahli waris laki-laki itu diantaranya yang tidak termasuk asobah binafsih adalah suami dan laki-laki yang memerdekakan. Jadi ahli waris yang termasuk asobah binafsih adalah anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak atau ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak, paman yang sekandung dengan bapak, paman yang sebapak dengan bapak. Kemudian yang ke-12 adalah anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak, dan yang ke-13 anak laki-laki paman yang sebapak dengan bapak. Baik anak-anakku, yang ini adalah ahli waris yang termasuk dalam asobah bil ghairihi. Artinya ahli waris yang menjadi asobah karena ditarik oleh ahli waris lain. Yang termasuk ahli waris asobah bil ghairihi adalah pertama anak perempuan dengan sebab adanya anak laki-laki. Ketentuan bagiannya adalah anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Itu prinsip dalam mawaris. Yang kedua, cucu perempuan dari anak laki-laki dengan sebab adanya cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ketentuannya bagian cucu laki-laki 2 kali bagian dari cucu perempuan. Kemudian saudara perempuan kandung sebab adanya saudara laki-laki kandung. Dan yang keempat, saudara perempuan sebapak dengan sebab adanya saudara laki-laki yang sebapak. Sedangkan ini adalah ahli waris asobah ma'al ghair, di mana ahli waris mendapat asobah atau sisa harta itu karena bersama-sama dengan ahli waris lain. Siapa mereka? Pertama, saudara perempuan kandung apabila bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian yang kedua, saudara perempuan yang sebapak apabila bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Anak-anakku, kita berbicara tentang hijab atau penghalang. Maknanya hijab itu anakku adalah penghalang bagi ahli waris untuk menerima bagian harta waris karena adanya ahli waris yang lebih dekat atau yang lebih berhak. Adapun macam hijab ada 2, yaitu hijab nukson dan hijab hirman. Apa itu hijab nukson? Hijab nukson yaitu ahli waris yang lebih dekat menghalangi ahli waris yang lebih jauh, sehingga ahli waris yang lebih jauh berkurang bagiannya. Contoh, suami. Tadi suami mendapat bagian setengah jika si mayat atau istri yang meninggal tidak ada meninggalkan anak. Namun, jika si mayat meninggalkan anak, maka bagian suami mendapat 1/4. Jadi bagiannya terhijab sebagian. Yang kedua adalah hijab hirman. Apa itu hijab hirman? Yaitu ahli waris yang lebih dekat menghalangi ahli waris yang lebih jauh, sehingga ahli waris yang lebih jauh tidak menerima bagian sama sekali. Yang termasuk hijab hirman yaitu cucu laki-laki tidak memperoleh bagian harta warisan apabila ada anak laki-laki. Yang kedua, kakek
tidak memperoleh bagian harta warisan apabila ada ayah. Berikutnya adalah nenek, tidak memperoleh bagian harta warisan apabila ada ibu. Kemudian saudara kandung tidak memperoleh bagian harta waris apabila ada anak laki-laki dan ayah. Kemudian saudara laki-laki atau saudara perempuan seayah tidak memperoleh harta warisan apabila ada anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, saudara laki-laki kandung, dan saudara perempuan kandung. Anak-anakku, itu materi tentang zawil furud atau bagian masing-masing ahli waris dan juga hijab atau yang menjadi penghalang seseorang itu tidak mendapat bagian harta waris. Sampai di sini dulu bagian yang ketiga dari pembahasan mawaris. Insya Allah kita lanjutkan pada bagian yang keempat. Mari kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.